Halo teman-teman, kembali lagi ke materi Instagram marketing bersama Mak Dia Gomay. Kali ini saya akan mengajarkan Anda kisi-kisi tentang bagaimana sih cara membuat copywriting yang sederhana. Sebenarnya nggak terlalu sulit kalau kalian mau coba sedikit explore. Kalian biasa lihat dari akun-akun kompetitor kalian, tapi yang pasti Anda harus melakukan yang namanya ATM, amati tiru modifikasi, bukan amati tiru plak nyontek. Karena yang namanya copywriting itu sebenarnya seperti apa ya, iklan. Pada dasarnya copywriting itu adalah salah satu bagian dari iklan, di mana fungsi copywriting itu adalah bahasa iklan yang menarik yang bertujuan untuk membuat audiens yang Anda bidik. Audiens yang Anda bidik itu siapa? Calon customer yang sesuai dengan target market Anda itu tertarik sama produk yang Anda tawarkan, sehingga mereka ada keinginan untuk add kontak Anda, kemudian menghubungi Anda untuk memesan. Kalau Anda tanya apakah copywriting ini penting? Sangat. Cuma kalau di Instagram marketing, hal pertama yang terpenting adalah gambar. Karena itu pastikan kalau Anda menjual sesuatu di Instagram, gambar yang Anda pilih itu harus terkonsep, menjual, menarik. Dan ternyata gambar yang menarik itu bukan berarti Anda harus jago Photoshop, atau Anda harus jago editing, atau Anda harus jago fotografi yang seperti itu. Tidak. Terkadang orang lebih menyukai gambar asli. Jadi Anda harus memiliki beberapa konten yang mendukung marketing di Instagram marketing ini. Contohnya kayak testimoni, kemudian real pic, kemudian gambar-gambar yang istilahnya menjadi referensi. Jadi orang itu bisa melihat, oke, gambar aslinya seperti apa ya, desainnya seperti apa ya. Nah, itu harus Anda miliki di dalam setiap posting yang Anda buat di Instagram. Nanti saya akan kasih contoh salah satu akun Instagram yang cukup menarik, menjual, dan yang pasti sudah terbukti sudah bisa menghasilkan ratusan juta hanya dengan memanfaatkan Instagram marketing ini. Tapi kita balik ke copywriting. Struktur copywriting itu adalah headline, kemudian memahami karakteristik audiens, menonjolkan fitur manfaatnya, dan menerapkan strategi AIDA. Apa itu AIDA? Attention. Jadi kita harus membuat menarik perhatian, kemudian membangun minat, interest, membangun minat dari calon prospek kita, kemudian membangun desire, dan membuat buyer melakukan action. Nah, step awal yang harus Anda pelajari adalah bagaimana caranya membuat headline yang menarik. Headline sebuah iklan, sebuah copywriting itu tidak perlu panjang, tapi harus atraktif, bisa bikin orang tuh kalau ngelihat tulisan itu apa ya, terus kemudian penasaran dan mau membaca lebih lanjut lagi. Contohnya ajib, casing keren, jadi trending topik di antara para MOBA ya. Kalau misalnya mereka pecinta tahu MOBA ya, Mobile Legend, kamu sudah punya. Nah, ini kalimat copywriting ini sangat menarik untuk audiens dengan range usia belasan sampai dengan 23-25 tahun. Kenapa? Jadi nanti Anda harus bisa menyesuaikan bahasa iklan Anda dengan target audiens yang Anda bidik. Misal, produk Anda adalah custom casing. Jadi artinya Anda harus membuat kalimat yang menarik, bahasa iklan yang menarik, yang ideal. Yang ideal untuk anak-anak yang remaja. Nah, anak-anak remaja itu cocoknya bahasa iklan yang seperti apa? Yang bahasa iklannya itu kekinian banget. Sekarang makin kesini bahasa kekinian tuh makin banyak. Jadi semakin kreatif sebuah copywriting, maka semakin menarik dan itu bisa mendongkrak penjualan.
selain hanya dengan bahasa copywriting, Anda harus menunjukkan apa sih kelebihan produk yang Anda jual, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, keunggulannya apa. Nah, pikirkan value yang sedang Anda ingin tonjolkan. Apakah Anda mau menonjolkan harganya yang murah, atau Anda mau menonjolkan kualitasnya yang baik, atau Anda mau menonjolkan value-value lain seperti garansi, kemudian apa namanya, gratis ongkir, atau value-value lain. Nah, Anda tentukan dulu, Anda pikirkan dulu, Anda pahami dulu ini produk bahannya terbuat dari apa, keuntungannya apa, keunggulannya apa. Nah, contohnya seperti ini. Buat kaos sesuka Anda, gratis biaya desain. Nah, value-nya di sini di mana? Di gratis biaya desain. Karena kalau misalnya Anda tahu, kalau Anda paham bahwa desain itu mahal, desain itu nggak mudah. Kalau Anda pergi ke salah satu apa ya, misalnya kayak ke desainer gambar ya, digital designer, itu Anda bisa request misalnya, saya mau gambar Valentino Rossi yang begini-gini, itu mereka bisa ngecas Anda 50 sampai 100 ribu hanya untuk desain. Simpelnya gini, kalau Anda mau bikin logo itu semakin sulit, semakin unik, semakin tidak ada yang memiliki, apalagi sampai harus dipatenkan, itu akan harganya semakin mahal. Dan itulah kenapa kalau sebuah kaos itu, kalau misalnya polos itu harganya mungkin cuma 20-30 ribu modalnya, kemudian Anda tambahkan desain yang gue banget gitu, desain yang unik, yang personal banget, yang personalize banget. Nah, itu bikin harga jualnya jadi 150 ribu, belum termasuk biaya desain. Nah, kalau misalnya Anda bisa kasih offer, Anda bisa buat kaos sesuka Anda, kemudian gratis biaya desain, disitulah value-nya. Oke, bahan kaos cotton combat. Nah, ini adalah product knowledge. Kaos ini bahannya apa, cotton combat itu apa, 30S ini maksudnya apa. Nah, ini Anda harus pahami kalau misalnya Anda menjual kaos. Jahitan kualitas distro, emang bedanya apa sama jahitan konveksi biasa. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kalau misalnya dijabarkan dalam bentuk tulisan dan sesuai dengan target market Anda, mereka akan tertarik. Oh, kalau misalnya orang-orang yang tahu barang-barang distro, Cotton Combat 30S itu berarti adalah kualitas terbaik dari semua level kaos, karena kan ada 24S dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Anda memahami produk yang Anda jual, kemudian Anda juga paham value-nya apa, itu bisa jadi daya ungkit untuk bisa terjadi penjualan hanya dengan menggunakan copywriting. Kemudian buat tulisan yang membangun AIDA. Apa? Pertama, tulisan itu harus bikin orang nengok. Bikin orang itu jadi penasaran. Kayak contohnya apa namanya? Martabak Markobar, martabaknya anak presiden, misalnya kayak gitu. Orang datang berbondong-bondong penasaran makan markobar. Tapi kembali lagi, pertama, copywriting ini membuat mereka penasaran. Pada akhirnya pelayanan dan kualitas dari sebuah produk itu yang membuat mereka kembali lagi. Ingat ya. Jadi kalau misalnya Anda mau menjual sesuatu, misalnya gini, casing keren dipakai sama pasukan MOBA, top Mobile Legend player udah pakai, kalian kapan mau pakai? Nah, kayak gitu, yang seperti itu. Bahasanya nggak usah lebay, tapi sesuaikan dengan pasar yang Anda bidik. Interest, yang pertama attention dulu, bikin mereka nengok, kemudian bikin mereka punya keinginan untuk memiliki. Oke, setelah punya keinginan untuk memiliki, terus buat mereka jadi berhasrat. Nah, biasanya desire ini baru bisa dibangun setelah mereka chat Anda. Dan action. Nah, action ini apa? Action ini bagaimana caranya bikin mereka, ini keren banget gambar, ini keren banget ya baju ya, gue pengen beli ah. Ntar gue kan kontak dulu miminnya. Nah, setelah dia kontak miminnya bisa approach, baru terjadi transaksi. Nah, untuk seperti itu, iklan yang efektif adalah iklan yang mampu membuat
orang yang melihat iklan Anda tertarik, kemudian dibangkitkan minat dan keinginannya untuk menghubungi Anda, yang Anda perlu lakukan hanya mempermudah mereka untuk menghubungi Anda. Itulah sebaiknya gunakan script link WA untuk mempermudah calon pembeli menghubungi Anda. Kurang lebih itu saja materi copywriting. Anda bisa lihat contoh-contohnya, misalnya contoh-contoh. Ini hanya contoh ya. Oke, ini ada sebuah akun yang produknya dijelas ya. Produk yang dijual adalah makaroni dan dia memanfaatkan artis untuk endorse, untuk nge-branding. Nah, contohnya kayak gini. Kata-katanya nih yang simple aja. Kalau pemilik akun ini, karena saya kenal langsung, dia lebih suka membangun hubungan personal dengan para resellernya, buyernya. Karena untuk ini untuk Mas Roni ini sih dia lebih berfokus sama reseller. Ini contoh aja, copywritingnya nggak harus yang lebay. Target marketnya udah kelihatan, usia remaja sekitar usia 18-20 dengan bahasa yang sangat halus, menarik. Tapi yang pasti ya, karena dia menggunakan artis sebagai media branding, biasanya yang di endorse-nya ya, Anda bisa endorse di sini nih. Oke, contohnya di sini pasti banyak nih kalau ini contoh-contoh para endorser. Nah, copywriting biasanya dipakai di sini, di orang-orang yang pakai artis buat endorse. Nih kita lihat ininya ya, orangnya ya, Putri Delina misalnya. Oh, ini Kiki Farel, kita cari Kiki Farel deh ya. Oke, ini Kiki Farel banyak terima endorse. Nah, copywriting itu sangat bagus dipakai di saat Anda iklan di Instagram itu ada macam-macam. Ada iklan endorse, ada iklan paid promote, ada iklan. Nah, ini contohnya. Jadi sebenarnya, kalau misalnya Anda mau belajar copywriting, nah bikin tulisan yang simple. Biasanya copywriting dipakai bukan di semua caption, tapi saat Anda melakukan iklan atau paid promote atau endorse atau Facebook ads. Bukan hampir di semua caption bisa simple, bisa hard sell, bisa soft sell. Tapi kalau untuk endorse, karena ini adalah sesuatu yang khusus ya, jadi saran saya kalau misalnya Anda mau ngiklan, entah menggunakan jasa endorse atau Anda mau ngiklan dengan Anda mau ngiklan dengan paid promote, kuasai teknik ini. Kurang lebih itu saja materinya, semoga tidak terlalu bingung. Anda bisa amati, tiru, modifikasi. Nah, ini nih contohnya nih. Amati, tiru, modifikasi bagaimana caranya bisa membuat copywriting yang menjual. Oke. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Dah.